hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, para peserta partisipan pengajian, para dokter umum, dokter spesialis, dan para dokter ya pastilah di bidang kesehatan minimalnya ya. Di mana saja Anda berada, di rumah masing-masing, di kantor, mungkin ada yang tempat praktek, di rumah sakit, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Tak lupa kita sapa beberapa pemirsa beberapa stasiun TV, Niaga TV, Persada TV, dan TV-TV lain yang ikut gabung. Alhamdulillah kita berjumpa di sore hari ini melalui aplikasi Zoom dan radio serta TV serta beberapa akun media sosial. Tema yang kita angkat sekarang ini adalah lelahnya mengejar dunia. Iya, mengejar dunia begitu lelah. Ada yang berhasil dengan dunianya, ada juga yang gagal, sudah capek mengejar dunia, tapi apa yang dia kejar tidak dia peroleh. Orang Sunda bilang capek gawe teka pake, bari yang diteke, bete. Sudah capek berbuat, nggak berhasil, dapat azab. Kenapa? Karena waktunya habis untuk mengejar dunia sampai melupakan akhirat. Dan kecintaan kepada harta tersebut memang sesuatu yang oleh Allah Azza wa Jalla ditanamkan dalam jiwa manusia. Salah satunya adalah sebagai ujian, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Telah dihiasi manusia dengan syahwat. Syahwat terhadap apa? Terhadap wanita, kepada anak-anak, kepada harta-harta yang melimpah, perhiasan, emas dan perak. Lalu disebut beberapa jenis harta yang lain di dalam ayat tersebut, dalam surah Ali Imran. Dan itu tertanam kuat di dalam hati setiap manusia. Makanya Allah berfirman, wa innahu, dalam surah Al-Adiyat, li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu li hubbil khairi, dalam hal mencintai al-khair. Al-khair di sini harta. Makna al-khair adalah kebaikan, yang memang tidak diragukan lagi bahwa di dalam harta terkandung kebaikan. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan kebaikan. Lihubbil khairi, terhadap kecintaan kepada harta, lasyadid. Lasyadid itu benar-benar kuat, benar-benar sangat besar kecintaannya kepada harta. Bahkan kecintaan terhadap harta tersebut itu tidak pudar, tidak berkurang, apalagi hilang dengan tuanya usia dari manusia itu sendiri. Umumnya atau secara logika, mestinya orang yang sudah sepuh, sudah manula, sudah banyak
dari kelemahan tubuhnya yang terasa, banyak penyakit, tidak nikmat lagi makan, tidak terasa senang lagi liburan, berjalan-jalan, tidak nikmat lagi, tidak nyenyak lagi tidur. Biasanya menurut logika kita mestinya fokusnya kepada akhirat, mempersiapkan sebanyak mungkin bekal untuk menghadapi kematian, alam kubur dan alam akhirat, melupakan kehidupan dunia beserta isinya, harta, kekayaan, jabatan ataupun pangkat mestinya dilupakan. Itu secara logika. Tapi apa realitanya? Umumnya orang semakin tua semangat untuk memiliki harta, menguasai harta, bahkan meraih pangkat, jabatan, kekuasaan, itu semakin menggebu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalbu syaikhi tashibu minhu ithnatan. Hati seorang orang tua tetap berkobar semangatnya seperti semangat pemuda terhadap dua hal, dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Al-hirsu 'alal mal. Pertama, kerakusan, ketamakan, semangat untuk memperoleh harta, untuk menguasai dunia. Dan yang keduanya al-umur, tulul umur, panjang umur, ingin umurnya masih lama lagi, padahal itu sudah manula, sudah sepuh. Tapi ingat, kecintaannya kepada dunia semakin berkobar. Maka tak heran kalau kita melihat ada orang yang sudah sepuh, sudah di atas 70 tahun, sudah banyak penyakit berbahaya yang hinggap pada dirinya, tapi dia masih aktif mencari uang. Mulutnya tidak pernah berhenti membicarakan masalah dunia, aktif mengejar pangkat, jabatan, kekuasaan, lupa untuk mempersiapkan saat-saat kematian, saat-saat setelah kematian, saat-saat setelah alam jagat raya ini hancur, lalu kita berpindah ke alam akhirat, alam yang merupakan terminal akhir dari kehidupan kita, yang tidak akan pernah ada akhirnya kehidupan kita di sana. Dan itulah kehidupan kita sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Berdasarkan hal itulah maka tak heran pula karena semangat untuk menguasai dunia tetap berkobar, maka perjuangan untuk meraih dunia tidak pernah padam. Kelelahan yang diperoleh tidak menghalangi dia untuk terus berupaya berjuang. Apa? Untuk meraih harta tersebut. Berdasarkan hal itulah maka pertama Allah tanamkan memang kecintaan kepada dunia dalam hati manusia, pertama sebagai ujian. Ujian untuk apa? Ujian dari kehidupan. Apakah rasa cinta kepada dunia ini, rasa keinginan terhadap dunia ini akan melalaikan dia dari tujuan pokok diciptakannya dia di alam dunia untuk beribadah kepada Allah? Atau sebaliknya, cinta dunia ini harus menjadi alat untuk meraih sebanyak mungkin pahala, keuntungan untuk kehidupan di akhirat nanti. Sebagai ujian, tak ubahnya seperti beginilah. Setiap kita yang normal punya rasa suka kepada lawan jenis, punya syahwat. Allah tanamkan sebagai manusia yang normal.
Ini sebagai ujian, apakah kita ini dengan syahwat yang dimiliki ini akan mengabaikan aturan Allah Azza wa Jalla dalam hal apa? Dalam hal interaksi dengan sesama manusia, termasuk sesama lawan jenis. Ataukah sebaliknya menjadikan cinta ini sebagai alat, atau kesukaan atau syahwat kepada lawan jenis sebagai alat untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Maka orang-orang yang ingin tetap fokus kepada tujuan pokok hidup dia di dunia, itu ibadah, dia akan menjadikan syahwat kepada lawan jenis sebagai alat untuk keuntungan di akhirat, sebagai media, wasilah untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menikah. Dengan menikah terjalin hak dan kewajiban suami istri yang tertunaikan. Pahalanya besar itu. Pahala seorang suami mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya, itu dianggap jihad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan talabul halali jihadun, mencari harta yang halal itu jihad. Seorang istri ketika membereskan rumahnya, dia ngepel, dia nyapu, dia masak, dia nyupir, nyuci piring, membuatkan kopi untuk suami dan anak-anaknya, juga jihad. Pahalanya tidak kalah dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Sebagaimana hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha tentang hal itu, nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha ba'atha ila rijali wan nisa'i fa amana bik wa taba'nak. Wahai Rasulullah, Allah mengutus engkau kepada laki juga perempuan. Tidak hanya laki, perempuan juga. Kami iman, kami mengikutimu. Wa inna rijala fuddilu bisalatil jum'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi laki-laki diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada para wanita, itu kewajiban sholat Jumat. Wanita enggak. Juga mengurus jenazah sampai ke pekuburan, wanita tidak. Walaupun jenazahnya wanita, digotongnya tetap sama laki, dimasukkan ke lubang lahatnya tetap sama laki-laki. Wal jihad fissabil, dan jihad fissabillah. Wanita tidak. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dari aspek syariat. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika para laki-laki jihad di jalan Allah, kami para wanita yang menjaga anak-anak mereka, yang menjaga harta mereka. Ada peran wanita di sana. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami para wanita memperoleh pahala yang sama dengan laki-laki dalam hal itu, wahai Rasulullah? Asma mewakili kaum wanita menanyakan hal ini karena mereka para wanita punya peran dalam jihadnya kaum lelaki. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau berpaling kepada para sahabat lelaki lalu berkata, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsana min hadha? Kalian pernah nggak mendengar ucapan seorang wanita yang bertanya tentang perkara agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat, tidak ada. Ini pertanyaan terbaik. Lalu kata Nabi alaihissalam, insarifi ya Asma wa akhbiri ma wara'aki minan nisa. Pulang hai Asma, beritakan, sampaikan kepada para wanita di belakangmu, anna husna taba'u li ihdakunna li azwajiha, bahwa bagusnya sikap mereka, sikap para istri kepada suami-suami mereka, dan upaya para wanita untuk mengambil ridho dan
kecintaan kaum laki-laki kepada mereka, kaum suami kepada mereka, ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya itu sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi. Termasuk sebanding dengan jihad fi sabilillah. Tuh. Jadi ketika kaum wanita berupaya menyenangkan suaminya di rumah tangganya dalam bentuk apapun, membereskan rumahnya, memasakkan, menatanya, mempersiapkan segala sesuatu, sebanding dengan jihad fisabilillah dari segi pahala dengan resiko yang super kecil. Resikonya bukan nyawa. Kalau lelaki jihadnya nyawa. Nggak ada. Karena ngepel, karena masak mati, nggak ada. Karena nyetrika mati kesetrum. Itu bukan karena nyetrikanya, tapi karena kesetrumnya. Jadi pernikahan selain tersalurkannya syahwat secara halal menjadi ladang ibadah. Tidak bertolak belakang antara syahwat kepada wanita dengan keharusan beribadah selama hidup. Karena ibadah bukan hanya sholat, saum, haji, tapi seluruh aktivitas di dalam internal rumah tangga kita dan eksternal rumah tangga kita. Bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan kepedulian. Itu nilai ibadahnya. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap rendah. Paling dicintai oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang sahih, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kebahagiaan terhadap hati sesama muslim, au takshifu anhu kurbatan, atau melepaskan satu kesulitan dari diri orang lain, au taqdi anhu dainan, atau melunaskan membayarkan hutang mereka, au tatradu anhu ju'an, atau mengusir, menghilangkan kelaparan yang sedang mereka alami. Ini aksi sosial, amal yang paling dicintai oleh Allah. Berarti ini nilai ibadahnya tinggi. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa wallahi li an amsya ma akhihi fi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan dengan saudaraku untuk membantu dia memenuhi keperluan dunianya, lebih aku cintai daripada iktikaf selama sebulan di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Ibadah di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid lainnya di dunia ini kecuali Masjidil Haram. Bayangkan, aksi sosial itu lebih Nabi cintai daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan nilai ibadahnya tinggi tuh. Lihat. Jadi kewajiban kita beribadah kepada Allah seumur hidup itu bisa diaplikasikan dalam semua bidang kehidupan, tidak harus dibenturkan. Termasuk kecintaan kita atau syahwat kita kepada lawan jenis kita, wanita ke lelaki, lelaki ke wanita. Termasuk kecintaan kita kepada harta. Tidak harus dibenturkan dengan kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah dalam hidup ini. Tapi ada manajemen, pengelolaan harta yang diatur oleh syariat sehingga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menyebabkan kecintaan manusia kepada harta bisa dijadikan sebagai potensi untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Bila dimanage, diatur oleh ketetapan syariat. Yang menjadi masalah ini karena kecintaannya kepada dunia lalai dari tujuan utama dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka
Ketika seseorang hanya fokus mencari harta dunia dengan mengabaikan akhirat, lah masalah baru terjadi di sini. Baik masalah secara fisik ataupun secara psikis. Secara fisik lelah, capek. Secara psikis, stres, resah, gelisah, risau, galau, depresi, dan yang sejenisnya. Sehingga kelelahan lahir atau batin, fisik ataupun psikis menjadi azab bagi dia dalam kehidupan ini. Harta banyak melimpah tetapi hatinya tidak pernah bahagia dengan hartanya. Pikirannya pusing karena banyak masalah yang berkaitan dengan hartanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung ke dalam pengajian via aplikasi Zoom sekarang ini, saya yakin ini tidak ada yang miskin, tidak ada yang kurang. Minimal dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter, mungkin ada profesor, dokter segala macam. Dari aspek finansial nggak perlu untuk diragukan. Apalagi para pengusaha, apalagi para pejabat yang gajinya nggak seberapa. Di luar gaji itu yang seberapa. Pusing nggak dengan urusan dunia? Ya pusing. Kita punya 2-3 perusahaan. Tempat kita menyalurkan usaha menggolangkan uang yang kita miliki. Apakah kita tinggal ongkang kaki? Kata orang Sunda, nangkep harigu, nangge gado, usang angge, gitu? Tidak. Kita harus ngecek. Pembukuan perusahaan ini benar enggak? Dicek. Pembukuannya itu uang masuk keluar dan yang lain-lainnya itu bukan sejilid 2 jilid, beberapa jilid, belum lagi faturah, belum lagi kwitansinya harus dicek benar enggaknya, liar. Mempercayakan ke orang-orang itu nanti laporannya harus dicek dan seterusnya. Itu baru satu perusahaan. Itu baru pembukuan, belum di lapangan. Memikirkan pekerjaan ini, memikirkan pekerjaan itu dan seterusnya. Itu pusing. Sampai terbawa-bawa dalam mimpi, terbawa-bawa dalam sholat. Ketika sebelum sholat kita umpamanya duduk di depan komputer, ngecek ini, ngecek itu. Atau memeriksa pembukuan orang lain. Datang waktu azan, simpan dulu wudhu, sholat, begitu takbir, Allahu Akbar. Screen komputer itu terbayang dalam pikirannya di dalam sholat. Buku besar yang sedang tadi kita periksa, kita cek atau kita tulis itu tergambar di dalam otak kita, pikiran kita di dalam sholat. Apa yang terjadi? Sholatnya hambar. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyatakan salah satu di antara harta yang Allah berikan kepada manusia adalah azab bagi mereka dalam kehidupan di dunia ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum wa innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kamu merasa takjub terhadap harta mereka dan anak-anak mereka. Janganlah harta-harta mereka, anak-anak mereka membuat kamu takjub, membuat kamu terbelalak. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Hanyalah Allah memberikan harta itu kepada mereka sebagai azab Allah kepada mereka dengan dunia, dalam kehidupan di dunia itu. Dengan hartanya Allah azab mereka. Cuma sayang, kebanyakan manusia menganggap azab itu dalam bentuk musibah, dalam bentuk
sakit, penyakit, dalam bentuk hal-hal yang membuat mereka menderita. Bukan hanya itu. Kalau azab itu berupa musibah, berupa penyakit, berupa hal-hal yang membuat kita menderita, itu bagus. Kenapa bagus? Karena penderitaan itu memberi keuntungan yang banyak kepada kita. Apa banyaknya? Pertama, gugur dosa akibat penderitaan tersebut. Baik penderitaan fisik ataupun psikis. Fisik umpamanya kita diberi sakit, diberi penyakit, atau mengalami kecelakaan atau musibah lainnya. Sakit fisik kita ataupun psikis. Kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dihina, dicela, cerca, digibahi, difitnah orang, hatinya sakit. Fisiknya nggak apa-apa, menderita. Itu bagus. Gugur dosa kita. Dan banyak lagi yang lainnya. Pahala nama, pahala kesabaran. Dan biasanya orang yang sedang dilanda musibah, penyakit atau yang sejenisnya, dia mendekat kepada Allah. Malam bangun, tahajud, berdoa, meminta kesembuhan, meminta jalan keluar, meminta solusi dari masalah yang dihadapinya. Malamnya bangun tahajud, siangnya saum sunat, Senin Kamis, Daud atau yang sejenisnya. Dia baca Al-Quran, dia berzikir, mendekat kepada Allah. Bagus kan? Kalau azabnya berupa musibah, penyakit atau penderitaan. Nah, kalau azabnya bukan itu. Bahkan kebanyakan orang tidak menganggap itu sebagai azab. Ini lebih berbahaya. Apakah azabnya tersebut? Azab atas dosa dan kemaksiatan orang yang paling berbahaya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ini, beberapa kitab Imam Ibnu Qayyim menerangkan. Pertama, Ighatsatul Lahafan. Kedua, ini yang saya sedang membahas kitab ini di setiap hari Senin, besok tuh ikut jam 8 lewat radio ini juga. Namanya kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ada artinya penyakit, ad-dawa artinya obat. Nah, di sana dijelaskan bahwa hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang mukmin akibat dosa dan maksiat yang dilakukan adalah bukan diwafatkan ketika itu, bukan diturunkan musibah ketika itu, bukan. Azab terberat adalah dicabutnya hidayah, dihambarkannya sholat dan ibadah orang tersebut, diberatkannya orang itu untuk melakukan ibadah dan amal soleh, dan diberi semangat untuk melakukan dosa dan maksiat lainnya yang sebelumnya belum pernah dia lakukan, dan banyak lagi. Sholatnya jadi hambar, melakukan ibadah bangun malam sudah tidak mampu lagi, saum sunat sudah tidak bisa lagi dia lakukan, terlalu berat untuk dia. Itu azab yang terdahsyat yang Allah berikan kepada seorang mukmin akibat dosanya. Tapi ini tidak dianggap azab bagi kebanyakan orang. Salah satu jenis azabnya adalah Allah berikan dunia kepadanya, lalu Allah sibukkan diri dia dengan dunia tersebut. Ini yang dimaksud dengan ayat tadi, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hanyalah ingin mengazab mereka dengan harta itu dalam kehidupan di dunia. Apa azab yang dimaksud? Allah sibukkan orang tersebut dengan kehidupan dunia. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, idza aradallahu bika syarra, kalau Allah menginginkan keburukan bagi dirimu, ja'ala syugulan fi yadaik, Allah berikan kesibukan di dalam kedua tanganmu,
walam asudda faqraka, dan Allah tidak akan menutupi seluruh perasaan merasa kekuranganmu dalam kehidupan dunia. Harta banyak, melimpah, jabatan tinggi, selalu merasa kurang. Punya uang cuma 10 miliar kurang, ingin 20 miliar, cuma itu. Segede itu, sebanyak itu, maka selalu tidak merasa puas, tidak merasa cukup. Punya rumah 1 ingin 2, punya mobil 1 ingin 2, punya mobil yang harganya 100-200 juta ingin yang 1 miliar 2 miliar. Itu selalu membuka rasa fakir dalam dirinya terhadap harta dunia ini. Itu tandanya Allah menghendaki keburukan bagi dirimu. Dengan cara seperti itu Allah mengazab kamu dengan dunia. Banyak orang yang hartanya melimpah, kata orang Sunda mah bro dijuru bro dipantau ngalayah di tengah imah lubak libuk nepikeun ka teu kalebok. Semoga para dokter ini ngartosnya bahasa Sunda. Tadi Bandung iya atuh kedah ngartos. Banyak hartanya, tapi nggak bisa dinikmati. Kenapa? Karena tidak memungkinkan dia untuk menikmatinya dari aspek contoh kesehatan. Dia punya kadar gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tensi tinggi, jantung bermasalah. Mau makan apa yang kayak gitu coba? Makan daging-dagingan nggak boleh, kolesterolnya meningkat. Tensinya tinggi. Kalau gitu makan sayur-sayuran hijau nggak boleh, asam uratnya bisa kambuh. Sekali kambuh di atas 10 merengkel nggak bisa jalan umpamanya ya. Kalau begitu ada minuman yang manis, kadar gula nanti tinggi naik. Lalu apa yang harus dia makan? Air putih. Harus ditimbang. Akhirnya untuk apa harta? Apa bahagia dia dengan harta? Enggak. Masih mending orang yang nggak punya apa-apa, fakir, miskin, badannya sehat, makan apapun serba enak. Udah makan nasi basi, nasi sisa kemarin dengan sambal goang dicocolkan. Aduh, nikmatnya luar biasa. Nggak seberapa, tepira hanya pada berem dicocolkan karena sambal goang nikmatnya luar biasa. Sampai nambah 2-3 piring, yang itu tidak terasa, tidak dirasakan oleh orang-orang yang kaya raya, yang banyak uangnya. Dia menderita dengan kekayaannya. Kekayaannya tidak lagi menjadi sumber penyebab kebahagiaan atau kesenangan bagi dirinya. Untuk apa? Berdasarkan hal itulah maka orang yang mengejar dunia dan menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya dijamin dia akan mengalami kelelahan lahirnya batinnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, beliau menyatakan man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatsu dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan berikan kepada fikirnya berbagai macam permasalahan dalam kehidupannya. Aspek ekonominya bermasalah, bukan karena kurang uang. Mungkin ada sesuatu dalam usahanya, uangnya tetap melimpah miliaran, tapi ada sesuatu, ada masalah, ada gangguan ini dan itu. Pikiran tuh bukan karena kepemilikan uangnya, tapi permasalahan dalam usahanya. Mungkin aspek sosialnya dia ada clash dengan tetangga, dengan saudara, dengan kawannya. Mungkin aspek
kesehatan baik dirinya, keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Itu jadi pikiran. Farraqallahu amro, Allah cerai berikan urusan yang akan merumitkan pikirannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan kefakiran selalu terbayang di kelopak matanya. Duh, kalau usaha yang nilainya sekian miliar ini gagal, saya kena penalti, aduh saya akan miskin lagi, akan fakir lagi, akan nggak punya apa-apa lagi. Itu selalu terbayang, kefakiran, kekhawatiran dia akan gagal secara ekonomi. Walaupun yang dimaksud fakir oleh dia mungkin yang tadinya uangnya ratusan miliar, tinggal tersisa 1-2 miliar, merasa fakir itu. Bagi orang biasa punya 1 miliar 2 miliar, wah kaya banget. Bagi orang yang terbiasa ratusan miliar punya cuma 100-200 juta, aduh merasa terpuruk, merasa miskin, merasa nggak punya apa-apa. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, walaupun umpamanya berusaha keras mencari harta, kata orang Sunda mah sampai banting tulang peras keringat, dug hulu pet nyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku, tisuk jedur nebikan kasore jeder, mencari harta dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dunia tidak akan mendatanginya kecuali sebatas yang telah Allah catatkan untuknya, tidak akan melebihi. Itu bagi orang-orang yang mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, abai dia terhadap akhirat. Sebaliknya, man kanatil akhiratu niyatahu, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, cita-cita hidupnya itu bahagia di akhirat, bukan di dunia, maka jama'allahu amru, Allah akan fokuskan seluruh urusannya, Allah permudah semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan rasa cukup dalam hatinya. Kata orang Sunda, masatik mahilo banyesa, selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan, sedikit apapun, cukup, lebih dari cukup. Watat sudunya wahya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Itulah karakter dunianya. Dunia mah kalau dikejar dia lari menjauh. Kalau ku urang di tonggongan, apa bahasa Sundanya? Kalau oleh kita di belakangi, dipunggungi, dicuekin, dia ngejar kita. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita menghinakan dia, nggak butuh terhadap hal itu. Dalam masalah ini ada beberapa kisah yang dicontohkan oleh para ulama, menarik. Ada banyak kalau kita menceritakan kisah-kisah ajaib seperti ini. Tapi ini kisah nyata, bukan karang-karangan saya. Di antaranya ini saya kasih satu saja nih, sebagai intermezzo, sebagai inspirasi. Syekh Al-Barjas Abdurrahman di dalam kitab Kutaib, bukan kitab kecil namanya Awaiqut Talab. Ini Kutaib bagus, diajarkan kepada para dai, para duat, para ustaz, para mubalighin, biar lurus dakwahnya. Dalam bab yang pertama, aiqul awal, al-aiqul awal, yaitu kendala bagi para penuntut ilmu di antara ketidakikhlasan. Wajib ikhlas. Jangan kejar dunia. Salah satunya ada kisah. Seorang pemuda miskin bodoh. Jomblo pasti. Dia ngincar seorang perempuan yang cantik dan kaya raya. Dilamar. Nekat. Tentu saja ditolak siapa jodogan. Karena nggak punya nilai jual dari laki-laki ini, apa yang bisa diharapkan? Daya araheunana, kata orang Sunda. Tapi pemuda ini tidak patah semangat. Tak patah arang dia. Dia mikir dengan cara bagaimana saya bisa mendapatkan perempuan itu, hanya ada dengan dua hal. Abil mal wal hasab, dengan harta, dengan kekayaan, atau dengan kehormatan.
Walaupun jelek dan bodoh, kalau kaya raya perempuan pasti ngejar. Atau sebaliknya, kalau menjadi laki-laki terhormat walaupun miskin, walaupun jelek, wanita juga ngejar. Ingin kecipratan, kehormatan dari pemuda ini. Akhirnya dia memutuskan memikat wanita itu dengan kehormatan. Di zaman itu kehormatan hanya bisa diraih dengan ilmu syar'i. Akhirnya dia belajar ilmu syar'i. Dia mempelajari bahasa Arab. Bukankah dia orang Arab? Iya. Bisa dong, pinter bahasa Arab. Ngomongnya iya. Tapi aspek gramatika, tata bahasa atau nahunya itu tidak menguasai. Enggak semua orang Arab menguasai nahu sorof loh. Enggak. Dia pelajari nahu sorofnya, dia pelajari tafsir, dia pelajari hadis, fiqih, dia pelajari akidah. Terus dia berhasil menjadi seorang ulama besar. Dengan niat apa? Dengan niat tadinya ingin memikat perempuan tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, datanglah utusan dari wanita tadi. Utusan ini membawa pesan bahwa wanita tersebut menawarkan dirinya untuk diperistri. Apa dia? Jawaban dia mengejutkan. La uthiru alal ilmi syai'a. Aku tidak akan lebih mementingkan apapun daripada ilmu. Ditolaklah wanita itu satu-satu seri. Lihat. Tadinya laki-laki ini niat belajar ilmu untuk memikat perempuan. Niat yang salah apa yang betul? Yang betul salah. Yang keliru, niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi di tengah proses pencarian ilmu, dia tahu bahwa ilmu tidak boleh dipelajari untuk kepentingan dunia. Ilmu syariah akan gagal. Akhirnya dia perbaiki niatnya. Dia mempelajari ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhasil. Allah mudahkan. Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar yang dihormati, yang dihargai, yang disanjung. Dan setelah menjadi seorang yang terhormat itu, perempuan yang awalnya menjadi motivator utama dia mempelajari ilmu syar'i mengirim utusannya, tolong lamar saya. Enggak, ilmu jauh lebih bermanfaat. Ini salah satu di antara aplikasi dari hadis. Siapa orang mangkanatil akhirati niyatahu. Mangkanatil akhiratu niyatahu. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan fokuskan urusannya, Allah permudah urusannya, Allah jadikan kecukupan dan wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mengejar dia dalam keadaan dunia itu sangat hina dalam pandangannya. Ini salah satu kisah yang lain banyak yang menjelaskan ketika dunia dipunggungi, diabaikan, fokus kepada akhirat, maka yang terjadi adalah dunia mengejarnya dalam keadaan dia nggak membutuhkan dunia tersebut. Kita kembali fokus ke yang pertama. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran selalu terbayang di pelupuk matanya. Allah akan jadikan atau berikan rasa lelah secara lahir atau batin kepada orang tersebut. Makanya berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan, kata beliau, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Orang yang memburu dunia, orang yang mencintai dunia itu tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Apa saja 3 hal ini? Pertama, kata beliau, hammun lazimun, keresahan, kegelisahan yang selalu melekat dalam dirinya.
Resah ini, resah, khawatir ini, khawatir itu. Itu orang yang mencintai, khawatir dunia yang sudah dia miliki itu hilang atau berkurang, dan dunia yang sedang dia usahakan tuh khawatir luput dari dirinya. Itu selalu ada. Dan yang kedua, ta'bun daimun, rasa lelah yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian, penyesalan yang tidak akan ada habisnya. Kenapa demikian? Berkata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, wa fi hadhil amwal fitnatun lakum fi tahsiliha, wa fitnatun fi tamwiliha, wa fitnatun fi infaqiha. Di dalam harta ada 3 jenis fitnah. Ketiga fitnah ini melelahkan. Pertama, fitnah di dalam mencarinya. Kedua, fitnah di dalam pengelolaan atau pengurusannya. Kan setelah diraih, setelah diperoleh kan harus dikelola ya. Harus diurus. Harus didata berapa yang masuk, berapa yang keluar. Dan itu fitnah yang kedua. Dan fitnah yang ketiga, fi infaqiha, dalam hal menafkahkannya, menyalurkannya atau menggunakannya. 3 jenis fitnah yang tiga-tiganya melelahkan. Ammal fitnatu fit tahsiliha, adapun fitnah ketika meraihnya, fa inna Allah azza wa jalla syara'a fit tahsiliha turuqan muayyanan mabniyah 'ala al-'adl bainan nas bihaitsu yaksibuha al-insan min wajhin thayyibin laisa fihi dzulmun wala 'udwan. Pertama, adapun fitnah ketika mencari harta. Ketika harta itu belum didapat, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan beberapa cara tertentu yang dibangun di atas rasa keadilan di antara sesama manusia. Dalam bentuk manusia harus mencari harta itu dengan cara yang sebaik-baiknya, yang tidak mengandung unsur kedzaliman ataupun permusuhan. Maka di saat orang mencari, dia akan terbentur kepada banyak kendala. Kendala modal, kendala cara, termasuk juga kendala dari aspek keterbatasan waktu dan fisik serta psikis. Maka fitnah terjadi dalam bentuk ambil jalan pintas, jalan yang lebih mudah. Maka banyak orang yang tidak peduli lagi apakah cara yang diperolehnya halal ataupun haram. Dan ini akan pasti terjadi di suatu zaman, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wallahi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, demi Allah pasti akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'u fima akhadal mal amin halalin amin haramin. Di zaman itu orang tidak peduli lagi apakah terhadap harta yang dia peroleh, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Tidak peduli. Maka itu fitnah yang pertama. Tidak perlu halal haram. Kedua, fitnah yang kedua adalah mengabaikan kewajiban dalam menunaikan baik hak Allah ataupun hak manusia. Hak Allah seperti sholat, seperti saum Ramadan, seperti haji dan umroh. Itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Demi harta, banyak orang yang mengabaikan sholat. Demi harta, banyak orang yang melanggar atau berbuka atau tidak saum ketika Ramadan hanya karena merasa memiliki uzur lelah ketika bekerja. Demi harta, dia rela untuk mengabaikan haji dan umrah yang sebenarnya sudah wajib bagi dia.
Karena dari segala segi sudah terpenuhi syaratnya. Tapi dia mikir kalau umpamanya haji yang paling cepat saja 20 hari, 25 hari. Itu berapa ratus juta uang yang keluar dan berapa ratus juta lagi uang yang luput. Karena meninggalkan pekerjaan selama 20 hari atau 25 hari itu berarti pemasukan nggak ada. Contoh umpamanya dokter, setiap hari praktek, apalagi yang spesialis. Pasiennya berjibun, 100 orang sehari. Pemasukan sehari umpamanya berapa? Anggap sajalah 5 juta umpamanya sehari itu. Sekarang haji 25 hari, 5 juta kali 20 berapa ratus juta yang luput umpamanya. Akhirnya daripada haji, daripada umroh, sudah. Nanti aja dilanggar kewajiban haji yang merupakan rukun Islam. Demikian juga pengusaha, demikian juga para seleb, para artis, baik penyanyi, komedian, pemain sinetron. Kalau haji berapa lama coba? Itu luput itu berapa ratus juta bahkan miliar, akhirnya nggak mau. Demi dunia, kewajiban diabaikan. Itu fitnahnya. Hak Allah tidak terpenuhi. Apalagi hak sesama manusia umpamanya dia terjerumus ke dalam riba, dia terjerumus ke dalam kezaliman, menipu orang, memaksa orang, mendesak orang, dan seterusnya. Dan itu salah satu di antara fitnah fi tahsilil mal, di dalam meraih harta. Seluruh proses serta fitnah yang dilakukan ketika mencari harta seluruhnya melelahkan. Lelah fisik, lelah psikis, lelah pikiran, lelah juga perasaan. Akhirnya dia terazab dengan hartanya. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, innama yuridullahu aliyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah memberi harta kepada mereka hanyalah karena Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu dalam kehidupan di dunianya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amma fitnatuhu fi tamwilihi. Adapun fitnah ketika mengelola, mengembangkan, mengurus harta. Ini banyak lagi. Karena mengelola harta sama dengan yang tadi. Dia menabrak rambu. Rambu yang pertama mengabaikan kewajiban. Karena mengelola harta, sholat ditunda-tunda bahkan dilewat. Karena mengelola harta, beberapa rambu syariat. Tidak boleh umpamanya merugikan, berbuat zalim ke orang, dilanggar. Itu termasuk fitnah juga. Ketika mengelola harta. Dan yang terakhir fitnah ketika menyalurkan harta atau menggunakan harta. Yaitu dalam bentuk menggunakan harta tersebut untuk sesuatu yang haram, yang Allah murkai. Digunakanlah harta tersebut untuk bermaksiat, sekedar untuk meraih kesenangan sesaat. Adanya tempat-tempat hiburan malam menunjukkan banyaknya orang stres yang punya banyak uang. Di rumah dia jenuh, dengan pekerjaannya dia juga capek dan lelah. Dia ingin refreshing, dia ingin menghibur dirinya ke tempat-tempat hiburan yang isinya maksiat. Ada mabuk-mabuk, ada musik-musik, ada drugs yang terlarang, obat-obat terlarang, narkoba, ada perempuan, dan seterusnya. Seluruh fitnah, baik ketika mencari, mengelola, mengembangkan, bahkan menggunakan, itu berupa aktivitas yang melelahkan fisik ataupun psikis.
Makanya pantas apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, harta sebagai tujuan hidupnya, Allah akan berikan permasalahan yang beragam kepada pikirannya dan perasaannya. Allah selalu memberikan bayangan kefakiran, ketidakcukupan di dalam hatinya, dan dunia yang dia cari tidak akan Allah berikan kecuali sebatas yang telah Allah catatkan untuknya. Pantas apabila Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa muhibbud dunya la yanfaku min thalathin, bahwa orang yang mencintai dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Pertama, hamun lazimun, keresahan yang selalu melekat dalam jiwanya. Ta'bun daimun, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian, penyesalan yang tidak akan pernah ada putusnya. Berdasarkan hal itulah maka mengejar dunia adalah sesuatu yang melelahkan dan merusak serta membinasakan. Jadikan dunia ini sebagai alat media untuk meraih sebanyak mungkin keuntungan di akhirat. Kalau dunia itu berupa harta, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai menolong banyak orang, maka itu insya Allah akan menjadi alat ibadah kepada Allah yang memberikan keuntungan dunia dan akhirat sekaligus. Dan kalau umpama itu berupa kekuasaan, dunia tersebut berupa kekuasaan, berupa jabatan, berupa pangkat, pakailah untuk menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, kejahatan, penyimpangan dan yang sejenisnya. Kalau dunia itu berupa ilmu, amalkan, aplikasikan dan ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kelelahan akan terhindarkan, keresahan, kegelisahan juga akan menjauh dari diri kita. Yang ada hanyalah ketenangan, ketentraman dan keyakinan. Ya, inilah kajian kita di sore hari ini. Lelahnya mengejar dunia cukup sampai di sini karena memang waktu yang diberikan kepada saya sampai jam 5.10 untuk materi, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan untuk tanya jawab saya kembalikan kepada pengatur acara tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Jazakallah baik. Ustaz Abu Haidar. Nah, berikut masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum masuk ke kolom chat. Mungkin nanti Ustaz berkenan untuk menjawab. Ada pertanyaan pertama ini dari Dr. Arde Burhan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya kita mencari harta, jabatan, karir, dan lain-lain supaya dapat bernilai ibadah? Nah, yang pertanyaan keduanya dari Dr. Ade, itu sebagai dokter THT ini dalam melakukan operasi terkadang durasinya ini lama sehingga kadang-kadang untuk sholat sampai akhir waktu. Bagaimana hukumnya untuk kasus seperti ini Ustadz? Jadi ada 2 pertanyaan nih dari Dr. Ade. Yang pertama, cara mencari harta, jabatan, karir supaya dapat bernilai ibadah. Yang kedua, ini kalau kasusnya dalam keseharian ini. Jadi kalau dokter THT atau dokter bedah yang lain ini kadang-kadang kalau operasinya lama itu, misalkan ada tindakan operasi itu sering nyerempet-nyerempet waktu. Misalkan jadi tidak bisa sholat tepat pada waktu atau bahkan lewat jamnya. Kalau kita tinggalkan, kita sholat dulu juga itu akan membahayakan pasien. Nah, bagaimana Ustaz tanggapannya? Baik. Barakallahu fiik Dokter Ade. Pasti spesialis THT. Dokter bedah. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mencari harta, karir, jabatan, popularitas yang syar'i, yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang terakhir popularitas jangan dicari. Jangan ingin menjadi orang yang beken, yang populer, menderita loh. Tidak bebas hidup.
Jadilah orang biasa yang tidak dikenal orang, tapi beken di langit, di kalangan para malaikat. Karena ibadah dan amal soleh yang kita lakukan membuat seluruh malaikat mengenal kita, memuji kita, menyanjung, mendoakan kita. Nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat, didoakan kebaikan walaupun nggak dikenal di kalangan sesama manusia, ya. Dan itu yang disebut dengan sholawat dari Allah kepada seorang hamba. Thanaullahi alal abdi, salatullahi ala abdi thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah sanjungan pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Disebut namanya oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Sehingga menjadi terkenal di langit. Tidak dikenal di dunia tapi beken di langit. Itu yang harus kita cari. Jangan ingin menjadi orang beken. Kalau ternyata beken dengan sendiri tanpa kita ikhtiarkan, ya itu mah gak masalah. Yang penting jangan diupayakan biar beken, biar viral, melakukan hal yang aneh walaupun buruk. Ada kan yang kayak gitu, hanya cari sensasi tanpa prestasi. Bagaimana cara mencari harta yang juga karir jabatan yang syar'i yang bagus? Pertama, niatkan baik uang ataupun jabatan atau karir tersebut sebagai alat untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita. Uangnya nanti akan dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai tulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapada manusia, dipakai menopang aktivitas dakwah, masjid, madrasah, pondok pesantren, anak-anak yatim. Niatkan untuk itu, Allah permudah. Allah akan limpahkan harta yang lebih banyak. Allah akan jadikan kita sebagai pipa penyaluran harta untuk orang lain melalui kita. Niatkan itu yang pertama. Yang kedua nih. Jangan sampai upaya kita mencari semuanya itu mengabaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Pada saatnya sholat, prioritaskan hak Allah di awal waktu. Pada saatnya saum, jaga saum tersebut sebaik yang kita bisa, yang kita mampu. Ya, jangan lupakan untuk membaca firman Allah, ayat-ayat Allah dalam kesibukan aktivitas keseharian kita. Selalu sempatkan. Bukan menyempatkan, menyisihkan waktu, bukan baca Al-Quran kalau ada waktu, tapi wajib diadakan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Dianggarkan, dialokasikan waktu tersebut. Yang sampai kalau sudah beres semuanya baru saya baca. Enggak. Ada alokasi, dijadwalkan dalam planning kita, dalam agenda keseharian kita, ya. Nah, itu yang kedua. Jadi dalam mencari apapun yang ingin kita cari di dunia ini, jangan sampai abaikan hak Allah dan hak sesama hamba. Itu yang kedua. Yang ketiganya, hindari cara-cara yang haram. Baik mencari harta, mencari karir, jabatan, kedudukan. Seperti umpamanya nyuap. Seperti umpamanya memanipulasi data. Seperti umpamanya merubah-rubah umpamanya tadi dokumen dari data yang harus kita setorkan ke instansi tempat kita bekerja, yang seperti itu, ya. Nah, selebihnya hasilnya serahkan kepada Allah dan Allah akan berikan hasil terbaik untuk kita. Selama tidak ada penyimpangan, selama tidak ada unsur mengabaikan hak Allah dan hak sesama hamba,
maka insya Allah pencarian kita terhadap dunia, baik uang ataupun karir atau jabatan atau pangkat atau kekuasaan, insya Allah tidak akan mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Terlebih setelah semua itu teraih, kita benar-benar aplikasikan janji kita. Uangnya kita keluarkan zakat, infak, sedekah dan dipakai ibadah, ya. Kemudian dipakai menolong orang dan seterusnya, maka insya Allah akan barokah. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau sedang operasi datang waktu sholat? Apa yang harus dilakukan? Berhenti dulu? Mati dong. Teruskan, selesaikan. Kalau memang kondisinya seperti itu, dan itu menjadi uzur syar'i untuk menunda sholat di awal waktu. Ada uzur-uzur tertentu yang dibolehkan menunda sholat dari awal waktunya. Seperti ketika akan sholat, dalam kondisi kita lapar, makanan sudah tersaji. Makan dulu, walaupun dengan risiko sholat berjamaahnya ketinggalan. Makan dulu, baru setelah itu sholat. Lebih baik ingat sholat ketika makan daripada ingat makan ketika sholat. Lebih baik tidak khusyuk makan karena ingat sholat daripada tidak khusyuk sholat karena ingat makan. Dan itu menjadi uzur syar'i. Asal ada asalnya. Jangan dibiasakan, diatur, direkayasa sedemikian rupa setiap mau adzan zuhur selalu disiapkan. Setiap adzan zuhur, setiap sholat zuhur akhirnya telat terus, itu nggak boleh. Ini hanya kasuistis. Demikian juga dengan operasi. Kalau jadwal operasi bisa diatur tanpa melabrak waktu sholat. Yuk operasi jam 8 pagi, jam 9 pagi. Atau operasinya diperkirakan 2 jam selesai. Yuk ba'da sholat zuhur, ba'da makan kita operasi. Jadi sebelum asar sudah selesai. Atau pas ba'da sholat asar, yuk operasi. Sebelum maghrib sudah selesai. Kalau itu bisa diikhtiarkan, lakukan. Harus begitu kalau bisa. Ya, tapi kan ada kalanya operasi dadakan kan, sifatnya darurat. Nah, yang darurat seperti ini, ya, oh ada pasien gawat harus operasi sekarang. Jam umpamanya 12 kurang 1/4, ya apa boleh buat daripada daripada nyawa orang melayang atau tambah parah. Maka silakan. Jam 12 kurang 10 siapkan operasi. Pas mau operasi ngong adzan. Jangan sekali-kali dokter, maaf saya harus menunaikan hak Allah dulu. Kita tunda ya 15 menit untuk sholat. Beres sholat ini sudah mati. Nggak boleh. Tangani dulu, itu uzur syar'i. Sama dengan begini, kita sudah adzan maghrib, kita sudah pakai kopiah, sudah pakai sarung, sudah wudhu, pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah di awal waktu. Pas baru aja keluar ada anak pakai sepeda jetruk jatuh, kemudian kepalanya menimpa batu atau apa yang keras, akhirnya berlumuran darah. Jangan begini ya. Saya mau salat maghrib dulu, nanti setelah salat maghrib saya bawa ke dokter, ke rumah sakit. Mati itu anak, pendarahan yang banyak. Tunda dulu salat maghrib, bawa anak itu dulu. Anak siapa kek? Tetangga, apalagi anak kita ya. Bawa dulu, tangani dulu. Kalau umpamanya kitanya mengerti, tangani dulu. Kalau nggak ngerti, bawa ke UGD yang terdekat, tangani. Walaupun berakibat sholatnya terlewat sholat maghrib, nggak apa-apa, dijama dengan isya, diqadha pada waktu isya. Maghrib dulu, nanti isya. Maghrib dulu, setelah itu sholat ba'da maghrib 2 rakaat, lalu qomat lagi kalau isya. Kalau itu di waktu maghrib sudah terlewat. Walaupun kita bukan dokter, tapi lihat anak kecelakaan atau orang kecelakaan berlumuran darah, pas mau sholat sudah qomat, jangan sholat dulu.
Maka kita angkut orang itu, bawa ke UGD terdekat, ke dokter terdekat. Pas sana umpamanya sudah selesai dan waktu sholat maghrib sudah habis, isya nggak apa-apa, nggak masalah. Sholat maghrib pada waktu isya diqadha karena ada uzur. Apalagi dokter, kalau memang tidak bisa dijadwalkan sekehendak kita, pas umpamanya mau sholat, pas harus operasi yang apabila ditunda bisa mengancam nyawa si pasien, silakan. Itu ada uzur dan tidak dosa, bahkan berpahala karena menyelamatkan nyawa orang tanpa mengabaikan hak Allah. Hak Allahnya tetap akan tertunaikan walaupun tidak di awal waktu. Ya, jadi kalau kondisinya begitu lanjutkan sampai selesai, tapi lebih baik kalau itu bisa dijadwalkan waktunya sekehendak kita, jadwalkan waktu operasi yang tidak harus menunda waktu sholat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Mungkin kalau case-nya yang mepet itu di asar bagaimana ya Ustadz ya? Misalkan kalau operasi misalkan jenis tumor gitu ya, perlu waktu yang cukup lama 6-8 jam, sedangkan mulainya duhur. Nah ini waktu asarnya nih kemungkinan akan habis gitu. Apakah sedangkan kita tahu kan nggak bisa di jama antara asar dengan maghrib. Nah, ini kasus yang seperti ini bagaimana nih Ustadz? Menyambung yang tadi kalau secara kasuistik. Taib, barakallahu fiik. Yang tadi saya jelaskan bukan jama, tapi qadha. Makna qadha itu melakukan sholat di luar waktunya karena ada uzur, karena kondisi yang darurat, bukan jama. Termasuk asar. Apakah Nabi SAW pernah menunda waktu asar atau mengakhirkan asar sampai menjelang maghrib? Iya. Ini pernah dialami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setelah salat Jumat, beres Jumat, beliau memberikan tausiah, pengajian. Sampai asar terus ngomong. Sampai menjelang maghrib, orang-orang berteriak sholat. Ibnu Abbas terus. Sampai menjelang maghrib, baru dia menyuruh untuk qomat lalu sholat. Diprotes oleh banyak orang. Kata Ibnu Abbas, atu'allimunani anis sunnah. Apa kalian mau mengajari aku tentang sunnah? Aku lebih tahu tentang sunnah Nabi daripada kalian. Lalu beliau menceritakan dahulu pernah Nabi SAW melakukan itu. Beliau memberikan tausiah pada Jumat, pengajian sampai lewat asar, sampai orang-orang teriak salat. Sampai menjelang maghrib, baru melakukan sholat asar. Dari sini para ulama mengambil istimbat, mengambil faidah dari hadis ini bahwa dibolehkan menunda sholat demi kepentingan ilmu syar'i, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan kemudian diikuti oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Padahal mempelajari ilmu syar'i tidak mengandung resiko kematian. Apalagi mengandung risiko kematian seperti apa? Seperti mengoperasi pasien tumor sampai 6 jam, sampai 8 jam. Dari ba'da zuhur sampai maghrib belum selesai, asarnya gimana? Nanti tunda setelah selesai. Kalau sholat dulu, maaf, saya mau sholat dulu, sholat berjamaah. Dibiarkan dosen 5 menit. Pasien 5 menit. Beres sholat, mati dia. Kita yang bertanggung jawab, bisa dituntut secara pidana, ya mungkin bisa dituntut secara pidana. Bereskan dulu walaupun sampai maghrib sampai isya, nanti sholatlah asar ketika maghrib atau isya, bukan jama, tapi qadha. Bukan karena uzur yang membolehkan jama, tapi uzur yang membolehkan melakukan sholat di luar waktunya. Baik karena kondisi darurat atau karena lupa. Umpamanya kemarin kita belum asar, ingat-ingatnya sekarang, atau ingat-ingatnya nanti ba'da isya, maka sholatlah asar kemarin di ba'da isya nanti, boleh. Saya pernah melakukan sholat asar yang kemarin dilakukan isya hari ini. Kok bisa? Karena lupa.
Suatu saat saya ke Jakarta, ada pengajian. Biasanya ba'da zuhur. Setelah berangkat dari Jakarta ke Bandung. Nah, karena saya safar, saya jamak qashar di Jakarta. Jadi sampai Bandung itu menjelang maghrib tidak sholat asar lagi. Udah tadi di jamak qashar. Suatu saat, itu sering, hampir tiap hari saya ke Jakarta, atau sepekan beberapa kali lah. Selalu menjamak qashar sholat zuhur dan asar di Jakarta. Suatu saat, ketika mau pulang dari Jakarta, saya nggak sempat menjamak. Hanya sempat sholat zuhur saja di qashar 2 rakaat. Itu jadwal keberangkatan travel sudah harus berangkat. Akhirnya ya sudah, nanti aja di rest area saya akan sholat asar. Belum saya lupa, sampai Bandung biasanya juga sudah sholat asar. Belum lupa sampai maghrib, sampai isya, sampai besoknya. Ketika besoknya ba'da isya melamun, mengevaluasi aktivitas kemarin, mengingat-ingat aktivitas kemarin, baru ingat, astagfirullah, kemarin belum sholat asar. Ya sempat. Maka sholatlah seingatnya. Ketika ingat, begitu ingat, langsung berwudu, langsung sholat asar yang kemarin dilakukan isya hari ini. Itu bukan jamak, tapi itu qadha. Ya, jadi termasuk dokter yang sedang mengoperasi pasien ba'da zuhur terus sampai maghrib, isyanya asarnya kelewat, lakukan sholat asar pada waktu maghrib, bukan jamak tapi qadha. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, silakan. Nah, ada pertanyaan lagi, mungkin karena terbatas waktu juga, mungkin nggak bisa semua saya bacakan. Sebetulnya ada 10 pertanyaan lagi. Cuman ini dari Umum Muhammad Raka. Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan kita semua dirahmati Allah. Ingin bertanya, satu, manakah yang lebih baik menurut Allah? Apakah orang kaya yang banyak beramal dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, ataukah orang miskin yang dia tidak bisa banyak berinfak namun bersabar? Bagaimana jika kita dalam posisi hidup yang serba pas, agar tetap bisa meraih pahala yang banyak seperti orang-orang yang berada atau kaya? Jazakallah khairan. Taib. Demikian. Wa jazakillahu khairan. Ummu Raka, dokter nih di suatu tempat. Mana yang lebih baik, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar? Dua-duanya baik. Dan kita hanya bisa berada dalam satu posisi. Tidak berada di kedua posisi itu di waktu yang bersamaan. Dan itu bukan pilihan kita. Saya mau menjadi orang yang kaya yang bersyukur aja, biar senang tapi ibadah. Tidak mau menjadi orang miskin yang bersabar, bisi kuat. Tidak bisa kita memilih begitu. Kita berusaha untuk begitu ya, tapi hasil akhir tetap ketetapan Allah, kehendak Allah yang terjadi. Betapa banyaknya orang yang ingin menjadi orang kaya yang bersyukur, tapi realita yang dia alami adalah miskin, tapi dia bersabar. Dan ada juga orang yang menginginkan miskin bersabar daripada kaya yang bersyukur. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau mau kaya, wah, gunung emas itu sudah mengikutinya. Tapi beliau lebih memilih kemiskinan dan bersabar di atas hal itu daripada kaya. Ya, dan mana yang lebih utama, yang lebih baik? Pertama untuk kita nih, maka bersikaplah sesuai dengan posisi kita, kondisi kita, keadaan kita. Kalau kita kaya, bersyukurlah dengan kekayaan tersebut.
Jadikan kekayaan itu sebagai alat untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kalau posisi kita sedang pas-pasan, tidak punya, katakanlah sedang miskin, maka bersikaplah sebaik-baik sikap bagi orang miskin. Yaitu apa? Bersabar, qanaah ya, dan banyak ibadah, banyak berdoa kepada Allah. Waktu luang yang dimiliki gunakan untuk semaksimal mungkin taqarrub ibadah kepada Allah. Semakin miskin semakin luang waktunya. Semakin kaya semakin sempit waktu untuk ibadah. Karena dia harus mengurus, menggolangkan, mengelola kekayaannya, dan itu menyita perhatian, waktu, perasaan, pikiran, dan semuanya. Nah, jadi bagi kita bersikaplah sesuai dengan keadaan dan posisi kita. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama? Miskin tapi bersabar atau kaya tapi bersyukur? Maka kedua-duanya ada plus minusnya. Adapun dari aspek mana yang lebih dahulu masuk ke dalam surga, dari aspek hisab, maka orang miskin sabar lebih mudah hisabnya dan lebih dahulu masuk surganya. Sampai Nabi SAW menyatakan fuqara'ul muhajirin, bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin lebih dahulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya di kalangan mereka. Jadi pas orang kaya masuk surga, kaya tapi soleh loh. Loh, sudah ada yang mendahului orang miskin. Kata orang miskin, saya sudah 500 tahun di sini gitu ya. Dan orang miskin lebih apa? Lebih mudah hisabnya. Karena kekayaannya menyebabkan cepat hisabnya. Tidak terlalu banyak pertanyaan tentang kekayaan. Lebih mudah hisabnya, lebih dahulu masuknya ke dalam surga. Dari aspek ini orang miskin yang bersabar lebih utama. Dari aspek level tingkatan kemuliaan di surga, orang kaya bisa lebih tinggi. Karena apa? Karena pahalanya akan lebih banyak dengan kekayaannya. Dengan kekayaan dia bisa infak sedekah. Dengan kekayaannya dia itu bisa menghasilkan pahala jariah yang terus mengalir. Dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun madrasah, dia sumbang yayasan-yayasan dakwah. Sehingga dari sumbangannya itu pahala jariahnya mengalir terus, itu menumpuk. Lebih banyak pahalanya. Dia bisa setiap tahun haji, dia bisa setiap sekian bulan umroh, dan bisa mengumrohkan orang lain, bisa menyantuni fakir miskin, janda-janda yang tua. Itu semua menghasilkan pahala, lebih banyak pahalanya. Dan kebanyaknya pahala menentukan tingkat level kemuliaan di surga. Ayat yang menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang berilmu dan beriman dan berilmu berapa derajat? Maknanya derajat di surga. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat li kathrati tsawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung pada banyaknya pahala yang tersisa di akhirat. Lebih banyak saldo pahala, lebih tinggi derajatnya di surga. Jadi dari aspek ketinggian derajat, nanti orang yang kaya karena pahalanya lebih banyak itu lebih tinggi daripada orang-orang miskin. Dari aspek hisab dan siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam surga, orang-orang miskin yang lebih dahulu dan lebih enteng hisabnya. Tinggal pilih sama kita. Mending mana? Mending terlambat masuk surga tapi nanti levelnya tinggi. Mending segera masuk surga, hisabnya mudah, tapi nanti kalah levelnya kemuliaannya dibanding orang-orang kaya ya. Demikian, cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Semoga Allah kelak mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.